MCO-nya tadi itu dijadwalkan mulai dari tanggal 18 Maret sampai tanggal 31 Maret. Nah, sampai tanggal 31 Maret keadaan belum membaik sehingga pemerintah pun Hi everybody, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Nah, seperti yang kalian ketahui, saya sekarang masih di Kuala Lumpur. Dan di video kali ini saya mau kasih informasi bagaimana sih lockdown di Kuala Lumpur sebenarnya, seketat apa sih, orang pada masih bisa hangout keluar nggak, atau masih pada rame nggak di luar. Nah, di sini saya akan bagikan informasinya. Jadi untuk kalian yang penasaran, nah kalian harus tonton channel ini sampai selesai. Nah, seperti yang kita ketahui, WHO sudah menetapkan COVID-19 ini sebagai global pandemic. Jadi yang artinya setiap negara juga harus mengambil tindakan untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Nah, untuk di Malaysia, pemerintah itu mengeluarkan term yang disebut MCO, yaitu Movement Control Order. Nah, untuk di negara contoh kayak Italia, mereka lockdown, totally lockdown, mereka nggak boleh keluar. Kalau mereka keluar, mereka kena fine dan sangat strict ya. Nah, untuk di Malaysia mereka strict tapi ada batasannya. Nah, itu tadi karena tidak total lockdown, jadi mereka membuat term MCO. Nah, di masa MCO ini pemerintah memberikan beberapa regulasi untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, regulasi yang pertama yaitu tidak boleh adanya crowd dan tidak boleh adanya keramaian. Jadi orang-orang nggak boleh hangout lagi sama temannya, orang-orang nggak boleh keluar tanpa tujuan. Jadi orang-orang hanya boleh keluar itu kalau mau pergi belanja bahan pokok makanan dan mau ke rumah sakit atau hal-hal yang penting. Untuk bekerja pun orang-orang sudah pada kerja dari rumah. Nah, yang kedua, untuk essential business seperti restoran, grocery store atau supermarket mereka masih boleh buka. Tetapi untuk restoran mereka tidak menerima dine-in, mereka hanya boleh buka untuk take away saja. Yang ketiga itu border. Untuk border di Malaysia itu semuanya ditutup. Jadi contoh, orang yang di Kuala Lumpur itu tidak diperbolehkan untuk pergi ke Penang atau ke kota lainnya, dan sebaliknya untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Nah, yang keempat itu airport situation. Pasti banyak yang penasaran kan, airportnya masih buka nggak sih? Maksudnya ada pesawat nggak sih sama sekali gitu. Nah, untuk airportnya itu mereka masih buka, hanya saja tidak ada turis. Karena tidak ada turis, ya jadinya sepi sekali ya. Nah, yang kelima itu non-essential business seperti clothing shop, shoe shop, bag shop, dan yang lain-lain. Itu mereka tidak bisa buka dan selama MCO mereka harus tutup. Nah, MCO-nya tadi itu dijadwalkan mulai dari tanggal 18 Maret sampai tanggal 31 Maret. Nah, sampai tanggal 31 Maret keadaan belum membaik sehingga pemerintah pun memperpanjang masa MCO sampai tanggal 15 April. Mereka mempunyai terms yang baru yaitu EMCO atau Enhanced Movement Control Order, yang artinya regulasinya semakin diperketat. Nah, apa yang berbeda dari masa MCO? Semuanya masih sama, hanya saja yang essential business tadi seperti restoran, supermarket, itu mereka masih bisa buka, hanya saja mereka beroperasi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau lewat dari jam 8 malam mau order food online itu sudah tidak bisa lagi. Nah, dan di masa MCO mereka membuat pengumuman untuk menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, dan mereka juga sudah membuat limitasi berapa orang maksimal yang bisa berada di dalam sebuah shop atau restoran. Jadi nggak boleh sampai melebihi jumlah yang sudah ditentukan. By the way, mereka juga menyediakan hand sanitizer di setiap pintu atau gerbang, karena itu sering banget kan dipegang sama orang. Begitu juga dengan di lift, itu mereka selalu sterilkan setiap waktu. Dan di masa MCO ini juga ada beberapa apartemen yang itu benar-benar total lockdown, yang artinya mereka tidak bisa meninggalkan apartemennya. Contohnya seperti kami masih bisa pergi keluar untuk beli grocery, untuk beli makanan dari restoran. Tapi untuk apartemen yang di lockdown ini mereka nggak bisa meninggalkan apartemennya sama sekali. Jadi kalau mereka mau order makanan dari luar pun itu sudah ada box tertentu di mana deliverernya itu akan taruh makanannya di situ. Jadi tidak ada pertemuan antara
transparan dengan customer. Nah, untuk EMCO-nya itu tadi dijadwalkan sampai tanggal 28 April. Tetapi karena keadaan pun belum semakin membaik, EMCO-nya diperpanjang lagi sampai tanggal 12 Mei. Nah, jadi selama masa MCO dan EMCO ini, setiap kegiatan yang tidak penting itu mereka tidak boleh melakukan apapun di luar rumah. Semuanya itu pada stay di rumah tanpa kepentingan emergensi. Jadi kalau ke rumah sakit itu masih boleh, atau hal-hal yang emergensi itu masih boleh keluar rumah. Jadi untuk segala kegiatan yang tidak penting itu nggak boleh ya. Nah, contohnya seperti kami, apartemen ini ada pool dan gym, tapi kami nggak boleh mengakses itu selama masa MCO dan EMCO ini. Jadi untuk kalian yang di luar sana kalian bingung nggak tahu mau ngapain, ya sama, kami juga nggak tahu mau ngapain. Tapi kami bersyukur di sini kami punya balkoni, jadi kami bisa menghabiskan waktu makan, minum, atau ngobrol-ngobrol di balkoni. Jadi kami masih bisa hidup udara segar. Jadi buat kalian tetap semangat, jangan frustasi. Kita pasti bisa melalui ini semua, and you guys not alone. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan kalian juga sudah ngerti bagaimana keadaannya, restriction-nya. Jadi semoga kalian sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Then I will be showing the video. Always here. Always here. Don't look at me. No, I'm not looking at you. Good.